karena sifat narkotika ini ketagihan. Ya. Ketagihan yang luar biasa. Tidak ada obat lain kecuali kalau orang lagi sako ya. Nggak ada ya dia mikirin yang lain kecuali barang itu. Dan harus dapat. Itu masalahnya. Halo, selamat datang kembali di podcast Ruang Redaksi. Dan hari ini kita akan membahas salah satu topik yang tentunya sangat penting dan relevan bagi kita semua, yaitu mengenai pencegahan narkoba bagi generasi muda. Seperti yang kita ketahui bahwa narkoba itu menjadi salah satu ancaman yang besar ya, bukan hanya di daerah tapi juga di Indonesia. Oleh sebab itu, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yang akan memberikan wawasan mendalam mengenai apa saja sih dampak dari narkoba dan bagaimana cara mencegahnya gitu. Beliau adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palangkaraya. Selamat datang Pak Kombes Pol Iwayan Korna. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan untuk hadir di podcast Ruang Redaksi ini. Izin Pak, sebelumnya saya manggilnya nih Pak Wayan atau? Wayan. Pak Wayan ya. Oke Pak Wayan, terima kasih Pak ya sudah hadir di podcast ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih Pak, terkait dengan narkoba, ingin saya tanyakan pertama dahulu Pak, Badan Narkotika Nasional Kota Palangkaraya. Nah, itu instansi apa sih Pak dan tugas serta fungsinya itu seperti apa? Ya baik, sebelum saya jawab dari host Mbak Novia, sebelumnya saya ingin menyampaikan pesan-pesan Kepala BNN RI. Ya. Beliau selalu menyampaikan di awal, sampaikan salam sehat tanpa narkoba. Intinya salam sehat tanpa narkoba. Jadi intinya beliau semangat tak gentar menghadapi sindikat-sindikat itu. Jadi beliau sangat semangat dalam hal ini. Apalagi sekarang kami ketemu dengan Novia, kaitannya membahas dengan peredaran narkoba yang ada di Palangkaraya khususnya, kaitannya dengan anak-anak kita ini, anak remaja yang lagi marak gitu ya. Pertama, BNN adalah instansi vertikal. Kalau di pusat ada kementerian, lembaga. Nah, kalau BNN itu lembaga. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Jadi sifatnya vertikal. Kemudian tugas pokoknya ada 4. Yang satunya administrasi, kaitannya dengan kepegawaian dan umum. Yang kedua itu pemberantasan. Ini pemberantasan ini kaitannya dengan penangkapan. Nah, di situ ada penyelidikan, penangkapan. Nah, yang ketiga itu P2M, kaitannya dengan edukasi dan pencegahan. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu rehabilitasi. Jadi BNN ini kegiatannya itu kalau dikelompokkan ada sisi lunaknya, ada sisi kerasnya. Kenapa ada lunak? Karena ada rehabilitasi. Kenapa keras? Karena memerangi sindikat-sindikat ini yang pengedar menjadi produsen. Gitu umpamanya, itu ya sisi kerasnya. Oke. Nah, kalau Palangkaraya, BNN Palangkaraya ini Pak, ini ada mencakup daerah lain juga Pak? Ya. Yang di Kalteng. Keterbatasan BNN secara keseluruhan di Indonesia masih terbentuk di beberapa provinsi, masih agak kurang. Apalagi di Kalimantan Tengah ini ada 2 terbentuk ya. Nanti tahun 2025 ini sebenarnya Sampit ada menyusul. Namun yang 2 ini ada di Pangkalan Bun dan di Palangkaraya. Kemudian mensiasati itu Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah menginisiasi supaya pemerataan pelayanan. Dibentuklah kemudian bagi zona namanya. Zona di Pangkalan Bun itu ada Kobar mewilayahi Sukamara dan Lemandau. Kobar sendiri. Kemudian kami BNN Kota Palangkaraya ini mewilayahi Katingan, Pulang Pisau, Kapuas dan Palangkaraya ada 4.
Oke, ngomong-ngomong soal rehabilitasi tadi Pak, berarti rehabilitasi itu yang menyediakan adalah BNN Pak ya, bukan kepolisian? Ya. Iya. Ini salah satu tugas pokoknya BNN itu. Salah satunya itu merehabilitasi. Ini program rehabilitasi harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Banyak yang masyarakat yang belum tahu ya kaitannya dengan rehabilitasi ini. Iya. Nah, mungkin kan banyak orang yang tahu bahwa kata-katanya umumnya kan narkoba gitu, tapi apa aja sih Pak yang dikategorikan narkoba gitu? Iya, baik. Secara klasifikasi narkoba itu, kalau menurut undang-undang itu ada golongan 1, golongan 2. Golongan 1 itu kaitannya dengan narkoba, golongan 2 kesehatan, obat-obat keras. Nah, yang pertama ini golongan 1. Salah satunya ini golongan 1 yang dikelompokkan golongan 1 itu adalah ganja, morfin. Kemudian kalau dulu tahun 99 tuh marak sabu. Nah, sekarang yang paling banyak nih sabu. Iya, ada inek dulu macam-macamnya. Tapi sekarang yang lebih banyak sabu-sabu. Sabu-sabu ini efek-efek terhadap kesehatan ini luar biasa. Karena yang diserang oleh obat penggunaan sabu itu organ-organ vital di tubuh kita. Makanya kalau udah nyabu, yakin kesehatannya menurun dan bisa jadi menghadap lebih cepat itu istilahnya. Menghadap lebih cepat itu yang seharusnya kita rata-rata umur 60, 70 ya lebih awal karena organ vitalnya udah sama barang-barang itu. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Untuk saat ini bagaimana sih situasi penyalahgunaan narkoba di Kota Palangkaraya ini, terutama keterlibatan generasi muda lah dalam barang haram ini Pak? Bagaimana kondisinya saat ini? Ada beberapa data di kami yang kita laksanakan penjangkauan namanya, penjangkauan kita masuk ke sekolah-sekolah. Miris ya kalau saya memandang itu. Karena ternyata pengedar ini mencari celah. Kemanapun dia bisa mengedarkan, termasuk ke anak sekolah. Dan buktinya ada. Iya. Umur di bawah umur remaja, artinya masih anak-anak. Udah make tuh. Udah make. Dan yang saya tahu, orang tuanya lebih belakang tahu dibanding teman-temannya. Kalau udah kena kasus baru, kaget gitu ya. Orang tuanya kaget bahwa anaknya terlibat gitu, padahal masih sekolah. Nah, ini harapan kami orang tua peduli terhadap kegiatan anaknya, jangan mengandalkan sekolah. Dia harus cek tiap hari kegiatan anaknya ngapain, karena kalau salah pergaulan mereka dimanfaatkan oleh sindikat ini. Dan kalau sudah kena susah mengobati. Ini catatan bagi orang tua. Barangkali ada yang ngerti tentang rehabilitasi. Barangkali, nanti akan direhab. Ini sangat sulit menjadi catatan. Ini harus tahu orang tua. Sangat sulit mengembalikan. Karena sifat narkotika ini ketagihan. Ketagihan yang luar biasa. Tidak ada obat lain kecuali, kalau orang lagi sako ya, nggak ada ya dia mikirin yang lain kecuali barang itu, dan harus dapat. Itu masalahnya, pengertian harus dapat itu anunya banyak, embel-embelnya banyak. Karena harus dapat, nyuri, ngutang, gitu, segala macam, ngompasin orang tuanya, memaksa, banyak nih, udah banyak kejadian. Oke Pak, nah kan tadi Bapak bilang kan narkoba ini menyerang organ-organ vital, otak dan sebagainya. Jantung. Kalau yang bisa kita lihat dari fisik nih Pak, ciri-cirinya nih, ada nggak Pak yang bisa kita lihat tuh bahwa orang ini pengguna, supaya kita tuh bisa aware juga loh orang sekitar bahwa bisa memahami orang ini lagi gimana gitu. Baik, bagus tuh pertanyaannya.
gimana sih orang melihatnya gitu ya? Iya. Kalau saya melihat dari ada dua ya, sisi sosialnya dulu. Kalau sisi fisik, nah fisik ini mungkin ya kalau menggunakan morfin itu kan dia menghayal gitu ya, mencari tempat seolah-olah dia indah di hutan, nyepi, menyendiri, ndak makan, mungkin kurus ya, mungkin kurus. Tapi kalau dia menggunakan inek ya, dia akan mencari tempat-tempat clubbing, hiburan malam, enjoy, nanti makan normal, gemuk. Tapi kalau yang tadi, morfin, dia akan menyendiri, seolah-olah dia di atas bunga, masuk surga, kemana indahnya, nggak makan, itu kurus. Nah ini bedakan, jangan sampai secara fisik, wah ini kurus ini, narkoba ini, nggak juga, karena beda-beda itu tadi. Tapi kalau secara sosial, kebanyakan, karena ini kan sabu, morfin, inek, itu harga-harga jualnya tinggi. Mahal dia beli. Artinya secara sosial, kalau orang ini perlu uang, dia pasti ngutang. Ngutang, kemudian kriminal, kejahatan, karena itu udah beriringan itu. Kekerasan, maksa orang tua, mengutang, itu sosial ya. Terus kemudian kalau fisik ini agak hampir ini. Atau mungkin kalau dia, karena dia kan dunia malam ya. Dunia malam mungkin kurang tidur, gitu, kira-kira gitu anunya. Banyak kan, tapi yang tadi, kalau kurus nanti kita sampaikan, woi kamu narkoba, belum juga. Mata berkantung juga mungkin Pak ya. Berkantung, seolah-olah dia capek gitu, kira-kira begitu anunya. Badan nggak terurus, itu fisik itu. Tapi kalau rambut pirang gitu umpamanya, enggak kok, sekarang udah biasa aja tuh orang gitu. Oke, siap. Nah Pak, ini kan banyak nih Pak menargetkan generasi muda, anak-anak remaja gitu. Sebenarnya apa sih Pak faktor mereka-mereka ini menjadi sasaran empuk gitu untuk penyalahgunaan narkoba? Ya kembali lagi ini kaitannya dengan orang-orang yang menjadi korban ya, apalagi anak sekolah gitu ya. Salah satunya memang ada masalah ya, rata-rata bermasalah. Masalah orang tua, keretakan orang tua cerai, kemudian keterbatasan ekonomi. Tapi yang banyak masalah ya, masalah orang tua. Tapi sebenarnya ini hati-hati tuh, orang tua bercerai, berimbas ke anak-anak gitu ya. Ini banyak nih kejadiannya. Tidak fokus orang tuanya jaga anaknya, karena dia masih bermasalah gitu ya. Tapi kalau menurut saya, namanya lahir, hidup, pasti ada masalah gitu ya. Jangan sampai masalah itu larinya ke narkoba, itu yang sayang gitu ya. Kalau udah ke narkoba ya itu tadi, susah mengembalikan normalnya. Jangan beranggapan nanti rehabilitasi akan menyelesaikan. Belum, kami dari BNN menyampaikan, lebih baik jangan pernah menggunakan, karena susah untuk mengembalikan normal lagi, itu susah. Jadi jangan pernah coba-coba Pak ya, mending tidak usah coba-coba gitu. Pesan kami begitu. Iya, Nah Pak, tapi dari penyalahgunaan narkoba di Kota Palangkaraya ini, nah yang paling banyak itu tuh biasa anak remaja SMP kah atau gimana Pak? Iya, kalau di data itu yang sudah kerja ya, sudah kerja. Namun ada beberapa kasus anak-anak juga ada. Yang paling banyak ya antara mahasiswa dan SMA. Kalau kecil bukan berarti tidak ada. Kami di bawah umur juga ada, masih SMP. Ternyata ya itu pergaulan mereka, mereka. Sebenarnya jenis narkoba yang paling sering beredar nih Pak untuk di kalangan anak muda itu jenis apa Pak? Sabu ya, kalau di sini sabu ya, sabu-sabu itu padahal barangnya nggak ada dari Indonesia gitu ya, barang dari luar negeri. Nah ini pemerintah melalui BNN RI bagaimana menyetop ini. Nah kemarin kami di bulan Januari kemarin, Februari awal ya, akhir Januari, Februari awal,
kami ada musyawarah perencanaan namanya. Iya. Jadi sekarang Kepala BNN RI membijaksanai supaya membuat satgas gitu bahasanya beliau untuk mengejar sindikat ini sampai ke luar negeri dimanapun di Indonesia termasuk kami di Palangkaraya. Iya. Kami yang mengkoordinir kalau di luar negeri bilangnya gembong ya, kalau di sini masih setingkat lokal saja dia, tapi minimal sekecil apapun sudah ditangani dan kami udah menyelesaikan yang di sini atas nama nanti kami sampaikan Oke, siap. Mungkin hal itu bisa kita nanti bahas di apa selanjutnya Pak ya. Oke, siap. Kami Pak. udah kirim ke Nusa Kambangan gitu ya. Iya, oke. Nah, Pak, kalau sebenarnya Pak di kalangan anak muda ini kan tidak lepas juga dari peran media sosial. Nah, ada efek besar juga nggak sih Pak dari media sosial nih terhadap penyebaran atau penyalahgunaan narkoba? Seperti itu. Ya, untungnya media sosial menyampaikan yang jangan pernah menggunakan gitu. Jadi itu yang media sosial sampaikan. Ini korbannya ini, mudah-mudahan itu jadi pembelajaran bagi kita semua. Kalau dia menggunakan, apalagi menyebarkan, pengedar, itu ketangkep. Nah, ini media nih membantu banget tuh. Iya. Berapa sih kemampuannya BNN? Paling kami kalau ngundang 30 gitu ya. 30 orang. Sedangkan BNN sekali terbit itu berapa orang baca? Mungkin ratusan ribu. Terus, nah caranya itu salah satunya ya. Kami juga ada program Go to School, BNN Go to School. Jadi sekarang lagi maraknya dari tahun kemarin. Kami wajibkan ini melalui kerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Ada namanya sekarang lagu Mars Anti Narkoba. Mars Anti Narkoba. Jadi Mars Anti Narkoba ini, narkoba adalah musuh negara, musuh bangsa, musuh kita. Jadi narkoba itu musuh negara. Itu yang harus ditanamkan oleh anak-anak. Saya ingat dulu kecil pemilihan umum telah memanggil kita. Mungkin kamu belum lahir lah, belum lahir. Saya udah tua begini masih ingat tuh. Nah, saya pingin mereka sampai tua nanti juga tahu. Tertanam lah di pikiran mereka ya, agar kalau misalnya ada efek sekitar lah yang pergaulan kurang bagus gitu ya, bisa langsung betul daya tangkal kayak gitu ya. Oke. Nah Pak, kalau untuk modusnya nih biasa penyebaran narkoba di Kota Palangkaraya nih, modusnya apa sih Pak? Atau justru ada modus baru nih untuk mereka menyebarkan? Mereka melalui teman gitu ya. Teman, cari teman yang tadi, yang sasarannya anak-anak yang orang tuanya broken home gitu ya. Diajak coba-coba dulu, kemudian diajak nongkrong-nongkrong, kemudian dikasih gratis. Kemudian beberapa kali gratis, nanti dia akan nyari sendiri, apalagi anak-anak yang punya ya. Anak yang orang berada. Itu sebaran mereka tuh. Wah, ini sasaran ini. Nanti punya uang dia nih untuk beli-belinya. Itu awalnya mungkin gratis, kasih gratis. Nah, yang kasus kemarin yang terakhir itu masih SMP. Tapi teman di luarnya mereka ada yang putus sekolah, ada yang SMA. Nah, itu hati-hati tuh. Ya itu gaul itu tadi, batasin anak-anak. Jangan sampai dia gaulnya dengan itu. Jangan sampai orang tua tidak tahu anaknya gaulnya dengan siapa, ngumpulnya dengan siapa. Ada tuh, udah ada faktanya yang kita tanganin. Masih anak-anak SMP udah menggunakan itu ya karena pergaulan itu tadi. Iya, sebenarnya Pak dari anak-anak SMP yang pernah di rehabilitasi lah oleh BNN Kota Palangkaraya ya. Sebenarnya apa sih Pak alasan mereka tuh menggunakan tuh biasa Pak? Untuk menghilangkan stres yang umum, apakah? Yang umum itu ya karena masalah dia korban dari perceraian orang tua itu umum itu, dan masalah-masalah lain ya. Tapi yang paling besar itu masalah di keluarga kemudian berimbas kepada anak-anak. Iya.
Oke. Nah, Pak, di tahun 2024 kemarin ya, ada berapa jumlah kasus nih atau ada berapa anak yang direhabilitasi? 2024 ya. Pas kebetulan kalau yang itu ada datanya ya. Iya. Kami mencatat ada data dari 2022 ya. Iya. 22 sampai 2005. Nah, 2000 ini dalam tahap perjalanan. Di 22 ini ada target rehabilitasinya 30 orang. Iya. Ini capaiannya 28. Kemudian 2003 targetnya 20, capaiannya 43. Iya. Kemudian 2024 target kami 20, capaiannya 17. Kemudian 2025 ini targetnya 30, kembali 30. Baru 7 orang nih yang dirawat. Di awal tahun sudah 7 orang. 7 orang, 2025. 2025 ini. Rawat jalan karena kalau rawat inap itu kami belum punya rawat inap di Kalimantan Tengah. Oh ya, ini tambahan. Nanti siang saya ada rapat di provinsi Ya. kaitannya dengan rencana provinsi memberikan hibah untuk mendirikan tempat rehabilitasi di Kalimantan Tengah ini. Mudah-mudahan bisa berjalan. Iya. Dan nanti siang kami akan rapat dengan pemerintah provinsi, dan itu kelihatannya pemerintah provinsi serius dalam hal ini. Kenapa? Karena keluhan kami dari BNN dan juga mendapat kemarin kami ke audiensi dengan Kajati, Kepala Pengadilan Tinggi. Iya. Kaitannya dengan dikemanain sih kalau rehabilitasi putusannya gitu kemarin, biar nyambung ini, karena ini harus kolaborasi dengan semua stakeholder. Iya, betul. Pemerintah maunya tempat lapas, karena ini kepenuhan lapasnya di seluruh Indonesia. Pemerintah maunya mengurangi, gimana sih menekan supaya biaya, kan biaya itu. Iya. Ngasih makan, segala macam, penyidikan, penegakan hukum itu biayanya tinggi. Sedangkan overkapasitas ini secara nasional ya. Overkapasitas. Nah, Kalimantan Tengah nih salah satunya. Kami udah koordinasi dengan pengadilan juga supaya sinkron semuanya. Terus beliaunya menanyakan, tempat rehabilitasi kalau saya putuskan rehabilitasi di mana? Iya. Tempat rehabilitasi di Indonesia ada 5. Daerah di Riau, kemudian di Jawa itu di Lido, kemudian di Kalimantan itu ada Tanah Merah, Badoka di Sulawesi. Tempat ini jauh-jauh dari kita. Betul. Nah, mudah-mudahan ini saya hanya berdoa saja sebagai pemerhati petugas di BNN. Saya mudah-mudahan itu bisa berjalan lah di sini. Iya, betul. Apa sih Pak sebenarnya yang harus dilakukan bila seseorang ingin lepas dari jeratan narkoba? Siapa tahu mereka takut untuk melapor, takut untuk ini. Bagaimana sebenarnya caranya sih Pak? Untuk Ini yang supaya lepas. bisa lepas? Pengertian lepas berarti sudah ini ya. Sudah menggunakan, pengen lepas. Betul. Kalau yang belum, mendingan jangan gitu ya. Iya. Kalau yang sudah, nah, yang sudah ini kami ada program ya. Ada pengaduan. Silakan lapor ya, lapor ke kami, nanti kami solusi. Salah satunya. Iya. Kalau pengen lepas, kalau dia belum lapor ya. Kalau di luar, usahakan jangan sampai agak sulit tapi nih lepas dari pergaulan itu. Betul. Ini tapi sangat sulit ini karena dia membutuhkan itu lebih kuat daripada saran-saran yang lain. Ini ciri khasnya mereka yang menggunakan. Jadi datang aja ke BNN, nanti kami ada tim yang akan menangani. Tapi kalau belum nyampe minimal itu. Oke. Cari pergaulan yang sehat, dalam artian yang positif, mau olahraga untuk menghindari. Karena kalau udah berteman akrab gitu teman-temannya make itu susah sekali tidak ikut, susah.
Berarti lebih baik mencegah ya Pak ya. Iya, Jangan intinya sampai begitu. terjerumus Jangan dulu sampai baru kena dulu. ini ya, betul. Lebih baik tidak dari awal. Dari awal udah tidak. Iya, oke. Nah Pak, strategi utama dari BNN Kota Palangkaraya nih Pak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ataupun mahasiswa Pak ya. Itu apa aja sih Pak? Lalu bagaimana gitu pendekatan yang dilakukan oleh BNN untuk anak-anak muda nih Pak yang dilakukan? Ya, baik. Secara umum ya, karena kan yang kena siapapun bisa kena gitu ya. Iya. Faktanya dari yang tidak sekolah sampai yang profesor pun ada yang kena gitu ya. Artinya apa? Semua kita harus punya cara. Kalau yang dengan orang tua atau yang dengan pegawai sekalipun, kami ada namanya impres instruksi presiden. Itu wajib secara pemerintah ini. Iya. Wajib lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah wajib membantu BNN melalui P4GN. P4GN itu, nah sekarang Pemko gitu umpamanya. Itu wajib tuh kepala-kepala dinasnya bagi pegawai. Dia harus pesan-pesan di instansinya. Oke. Pesan-pesan selebaran-selebaran. Kemudian dalam apel menyampaikan bahaya-bahayanya. Itu wajib. Dan itu dilaporkan setiap setahun 2 kali. Oh, bulan ya, 6 dan 12. Oke. Nah, sekarang terhadap masyarakat. Sebelum masyarakat saya ke siswa dulu strateginya. Yaitu tadi ada program Go to School. Kami menyampaikan ke sekolah. Salah satu isinya program itu semarakan. Gimana menyemarakan? Bikin grup saya. Bikin grup supaya sekolah ini laporan. Laporan tuh setiap Senin, karena kan upacaranya Senin tuh. Senin dia menyanyikan itu, dan kalau ada mereka slogan-slogan dia nyampein. Sekarang kan mudah tuh, dengan media kita udah bisa kontrol nih. Betul. Yang agak sulit ini dengan masyarakat. Nah, tapi ya antisipasi dengan masyarakat di pasar. Kami bawa mobil tuh pendekatan ke situ, pesan-pesan. Ada mobil kami yang biru, itu khusus tuh menyampaikan pesan-pesan bahaya narkotika. Kadang-kadang parkir di pasar gitu ya, elo-elo, itu strateginya. Oke. Itu terhadap masyarakat luas. Bagaimana terhadap pengedar? Nah, itu dibedakan tuh strateginya. Iya. Kalau terhadap pengedar, kami punya Satgas namanya. Satgas yang dibentuk oleh kepala-kepala dinas sesuai dengan impres itu tadi, kewajiban mereka. Kemudian Satgas di sekolah. Di sekolah ini ada Satgas anti narkoba. Dia yang OSIS itu tugas salah satunya itu OSISnya. Kalau di sekolah ada mulai dari ngelem, lempok, kemudian merokok, itu sebenarnya ngelem belum masuk ke narkoba. Tapi itu bibitnya. Nah, makanya itu tugasnya melalui sekolah untuk melaporkan ke BNN. Oke, siap Pak. Nah, berarti selama ini sekolah tuh juga besar sekali ya Pak pengaruhnya untuk membantu mensosialisasikan hal tersebut juga ya? Mudah. Di sekolah tuh mudah. Kalau yang agak sulit masyarakat gitu, ngumpul di mana ini gitu. Susah kita nyarinya. Oke. Nah, ini kan yang Bapak sampaikan tadi salah satu faktor mereka menggunakan itu adalah faktor keluarga ya Pak ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih seharusnya keluarga sendiri itu Pak untuk bisa jangan sampailah anak-anak mereka itu terjerumus ke barang haram ini. Ya, kalau keluarga itu di sini itu Ibu PKK. Kami juga dengan Ibu PKK Kota itu dengan Ibu kemarin Bu Parid ya, Bu Parid. Nah, Parin ini dia kalau lagi mengadakan kegiatan ngundang Ibu PKK, kami diundang juga tuh. Terima kasih tuh. Karena di situ tuh anunya bisa kami menyampaikan ke ibu-ibunya. Kami sampaikan fakta-faktanya. Ini loh, sudah ada anak kecil loh. Sudah ada yang kena loh, masih anak-anak loh. Dan orang tuanya nggak tahu, belum. Setelah anaknya ketangkep, baru sadar. Itu salah satunya itu. Iya. Dan kalau masyarakat nih Pak, untuk bisa berkontribusi ini mereka harus ngapain nih Pak? Masyarakat ini ada namanya di pasal 104. Pasal 104 Undang-Undang 35 itu
mereka wajib melaporkan. Bahkan di situ dianuin, kalau dia tidak melaporkan anaknya umpamanya kena narkoba, dia tuh dalam undang-undang itu kena jeratan sebenarnya bapaknya kalau dia tidak melaporkan. Dianggap pembiaran orang tuanya. Nah, ini yang harus orang tua tahu. Kenapa undang-undang itu dibikin supaya kita peduli. Tidak melaporkan aja anaknya kena tuh bapaknya. Gitu. Oke, berarti begitu ya Pak anunya, peran ya juga. Ya oke. Nih Pak, mungkin ke hal lain nih Pak, selainnya generasi muda gini. Boleh nggak Pak, gimana sih Pak menyampaikan untuk tips aman nih bagi ojol yang sering ojek online ya Pak ya, sering mengantarkan barang-barang gitu dari customer mereka lah. Kan mereka ini tidak tahu apa aja sih di dalam barang yang dibawa itu. Di atasnya ojol ini, customer itu yang mereka yang memberikan jasa. Ya betul. Nah kayak istilahnya kita kayak nitip untuk diantarkan lah barang itu ke orang lain gitu. Nah ada tips amannya nggak Pak untuk ojol nih Pak, supaya mereka tuh jangan sampai lah terhindar dengan jebakan-jebakan ini kan bisa jadi jebakan juga kan mereka. Bisa jadi. Nah itu ada tipsnya nggak Pak? Ya, ini pesan ya bagi kita semua, termasuk bagi teman-teman yang ojol, karena kan potensinya luar biasa ya ojol ini ya. Mereka tidak tahu, kemudian yang aman sebenarnya mereka harus tahu orangnya yang ngirim. Karena kalau nanti penyidikan ya, kalau penyidikan itu sesuai dengan pasal yang ada, memiliki menguasai, artinya barang itu kan ada padanya. Secara pasal yang dikenakan itu kena itu sudah, ojol itu kena. Karena barang ada padanya, itu unsur-unsurnya. Caranya supaya dia tidak kenal, dia harus tahu betul bahwa si A ini punya barang itu. Dengan siapa saja, itu harus kenal betul dia barang yang itu. Kemudian sebenarnya sih jangan mendengarkan, wah ini bungkusan isinya kue, padahal isinya sabu gitu umpamanya. Diperiksa, pastikan bahwa si A direkam gitu umpamanya, yang nyuruh ini. Itu kue Pak, jadi tidak kena sama dia. Ada faktanya kena tuh, yang ojol, yang ngirim padahal orang nggak tahu. Nah itu caranya begitu. Mau meriksa nggak enak kan? Mau bongkar-bongkar pasang anunya? Nggak enak. Tapi juga ada ojol yang sambilan juga. Nah itu tergantung di pemeriksaan tuh biasanya. Malah ojol ini jadi anunya modusnya doang Pak ya? Ya ada, penyidikan kami tahu yang begitu-gitu. Tapi yang kerja benar, pastikan orang itu yang ngirim siapa, kepada siapa. Gitu, pastikan itu. Oke, siap Pak. Nah Pak, ini kita balik lagi Pak ke yang pertama tadi. Kan di Kota Palangkaraya ini ada gembong narkoba ya Pak ya? Nah itu, dan sudah ditangkap juga. Nah dan informasinya Bapak juga ikut waktu itu ya Pak? Untuk mengantarkan beliau ini untuk ke Nusa Kambangan, betul Pak? Betul. Nah mungkin boleh diceritakan sedikit nih Pak, bagaimana sih Pak prosesnya tuh, proses pengantaran lah, kisahnya tuh seperti apa tuh Pak, pengalamannya tuh? Iya, baik, terima kasih ya. Saya masuk BNN Kota Palangkaraya 2022. Sebelumnya saya ada di Pangkalan Bun. Begitu saya masuk ke sini, karena tugas pokok saya adalah kaitannya dengan memerangi bahaya narkoba dan juga ada pencegahan dan rehabilitasi. Saya melihat bahwa di sini nih ada yang masih belum selesai gitu ya. Itu di daerah Puntun, di Kelurahan Pandut. Lebih tepatnya di Jalan Banua ya, Jalan Banua 5. Yang notabene ada inisial SA ya. Itu
tahun 2021 itu ketangkep dari BNP sebelumnya, ketangkep. Kemudian di 2002 itu vonis bebas. Nah, itu fakta persidangan, kami nggak tahu. Sepanjang dia bebas, kemudian penegak hukum membebaskan si SA ini. Si SA kemudian dalam perjalanan waktu, saya sebagai kepala BNN ada informasi gitu. Orang ini ternyata masih ada di Palangkaraya, ada beberapa yang di Palangkaraya. Kemudian kebetulan ada kepala BNN RI kunjungan ke Kalimantan Tengah. Kami minta bantuan karena kami keterbatasan ya, minta bantuan mencari ini karena DPO tugasnya dari kejaksaan minta bantu ke kami. Karena DPO dan itu juga tangkapan kami juga dari BNN. Minta bantu supaya ditangkap. Kami belum mampu dengan alat, dengan segala macam. Akhirnya pusat membantu kami. Dari Kepala BNRI sangat respect. Beliau setelah kunjungan perintahkan tanganin ini. Dan bersyukur 2024 artinya setelah DPO 2002 sampai 2004 itu hampir 2 tahun. Ya bersyukur atas nama SA bisa ditangkap di Puntun, di daerah Jalan Banua 5. Dan setelah ditangkap dalam proses, karena ini mereka ada dulu masyarakat juga yang dukung supaya ini diselesaikan. Kami berinisiatif. Saya langsung tuh ngawal. Saya mengajukan diri untuk membawa ke Nusa Kambangan. Jadi memang ya kami bersyukur minimal kekuatan mereka di Palangkaraya berkurang. Walaupun mungkin barangkali masih ada cabang-cabangnya dan itu perlu penataan lagi, kira-kira begitu anunya. Oke, berarti selama perjalanan kemarin lancar aja Pak ya untuk? Lancar ya, saya lihat lancar saja walaupun ada rintik-rintik kecil, hambatan-hambatan, tapi secara umum perjalanan kami ke Nusa Kambangan itu lancar sampai di sana, sampai diterima, dan juga mungkin ya saya berpikir si SA ini merasa sadar gitu ya, kemudian menerima saja dia sampai ke sana, kira-kira begitu anunya. Iya, kan juga pernah saya mendengar pernyataan dari BNN Provinsi Kalteng Pak ya, bahwa katanya akan menghapuskan identitas kampung narkoba gitu juga. Ya. Nah itu sekarang nih tetap bahasanya kampung narkoba kah atau ada? Oh gitu. Kebetulan itu ya kaitannya dengan kampung-kampung ini supaya tidak seolah-olah kampung itu nanti itu semuanya narkoba gitu. Padahal enggak. Hasil dari pertemuan dengan DPR RI kita sepakati bahwa itu tuh rawan narkoba di jalan Delima itu, Banua 5 itu rawan. Tidak semuanya artinya di situ orangnya narkoba semuanya, enggak juga. Yang bersih juga banyak dan segelintir aja yang sindikat itu ada. Jadi tidak lagi menggunakan kampung kayak di Kampung Ambon di Jakarta. Enggak juga. Itu rawan sesuai dengan kemarin ada survei. Ini 2024 akhir. Ada survei kaitannya dengan IKRN namanya. Indeks Kemandirian Masyarakat Terhadap Narkoba. Jadi kami survei itu sudah keluar hasilnya. Di jalan itu masuk zona rawan. Yang di Banua 5 masih zona rawan. Oke, siap Pak. Nah, yang pertanyaan terakhir nih Pak. Kita balik lagi ke generasi muda tadi Pak ya. Oke.
Nah, apa sih Pak harapan dari BNN Kota Palangkaraya maupun himbauannya lah Pak untuk generasi muda? Sebenarnya bukan hanya untuk generasi muda sih Pak, untuk semua kalangan masyarakat ya yang ada di Kota Palangkaraya gitu. Agar jangan pernah lah untuk coba-coba narkoba nih. Apa Pak ingin disampaikan dan harapannya? Harapan BNN ya kaitannya dengan bahaya ini. Karena pertama tadi saya sampaikan, kalau sudah kena susah mengembalikan posisi normal. Artinya apa? Jangan pernah coba-coba. Cari pergaulan yang sifatnya positif. Cari teman yang positif ya, teman-teman yang bersih lah. Jangan terperosok sama teman-teman yang ajakannya kurang baik gitu ya. Karena ada tuh, faktanya ada. Gaul, anak SMP gaul dengan yang tidak sekolah, kemudian yang penting orang tua. Orang tua ini dia harus tahu betul anaknya gaul dengan siapa, perginya kemana, jangan sampai dibiarkan total. Karena ternyata, ya itu tadi, orang tua baru tahu setelah anaknya dalam kasus gitu ya, sudah terlambat. Dari awal, apalagi masih kecil gitu, masih SD, SMP, itu harus. Saya kira kalau sudah kena itu susah mengembalikan, susah. Iya. Itu. Oke, berarti slogan jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Itu ya, masih tetap dilakukan sampai sekarang Pak ya. Oke, siap. Luar biasa sekali Pak ya perbincangan kita hari ini Pak. Semoga dengan apa yang sudah Bapak sampaikan itu semakin membuat kita sadar lah sebagai masyarakat juga untuk bisa sama-sama bekerja sama memerangi narkoba ini Pak ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Wayan atas waktunya. Bu Devina ya. Ya, semoga informasi berharga ini bisa dibagikan lebih luas lah bagi masyarakat. Oke. Iya, sekali lagi Pak terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke.